Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Garut memberlakukan sistem satu arah atau one way sepenggal di kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan kendaraan yang mengalami peningkatan signifikan di jalur selatan menuju arah Tasikmalaya. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya melalui Limbangan dan Malangbong tempat mengalami hambatan di beberapa titik. Misalnya seperti di persimpangan pasar yang terjadi penyempitan jalan serta area tanjakan yang curam. Sistem one way sepenggal dilakukan secara situasional dan berkala untuk menarik arus kendaraan yang terjebak antrean panjang. One way diterapkan mulai dari kawasan Lewo hingga melewati pusat Malangbong. Hal ini pemirsa memungkinkan kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dihentikan sementara di titik yang aman hingga ekor kepadatan dari arah berlawanan berhasil terserap. Selama proses ini berlangsung, kendaraan dapat melaju dengan normal. Selanjutnya pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten memasuki puncaknya pada Rabu siang ini. Lebih dari 110.000 kendaraan roda 4 tercatat telah menyeberang dari Jawa menuju Sumatera. Kepadatan kendaraan pribadi terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sejumlah mobil keluarga dengan barang bawaan di atap kendaraan juga terus berdatangan ke kawasan pelabuhan, menandakan volume pemudik yang bergerak menuju Sumatera terus meningkat pada puncak arus mudik tahun ini. Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran 2026, cabang Merak untuk periode 18 Maret 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Jumlah kapal yang beroperasi tercatat sebanyak 51 kapal atau naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 49 kapal. Sementara itu pemirsa, jumlah trip mencapai 81 perjalanan atau meningkat 5% dibandingkan tahun lalu yang tercatat 77 trip. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau arus mudik di jalur lintas selatan dan Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan reporter Juan Guardiola dan juru kamera Hidayat Syarif di Malangbong, Garut, serta reporter Zulfakar dan juru kamera Wahyu Santiko di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Juan terlebih dahulu. Juan, selamat sore. Juan, dapat digambarkan kepada kami situasi arus mudik terkini di jalur lintas selatan. Apakah ini sudah masuk masa puncak arus mudik di lokasi Anda melaporkan dan seperti apa kepadatan yang terjadi di sana? Baik, selamat sore Adisa dan juga pemirsa Berita 1. Memang jika kita berbicara terkait dengan puncak arus mudik, tampaknya jalur selatan, tepatnya ada di kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini sudah mulai memasuki puncak arus mudik sejak pagi tadi. Jika saya berbicara mengenai volume kendaraan juga sudah meningkat secara signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan saat ini dapat saya informasikan kepada Anda, Anissa, bahwa Polres Garut sedang menerapkan sistem one way atau satu arah dan akan ditunjukkan oleh juru kamera saya Hidayat Syarif untuk melihat bagaimana situasi dari arus lalu lintas yang ada di kawasan Malangbong ini dari arah Limbangan menuju Malangbong kemudian menuju ke Tasik melewati Lingkar Gentong. Karena memang kondisi dari arus lalu lintas ini tadinya bisa saya kabarkan lumayan macet, antriannya cukup panjang sekitar 100 hingga 300 meter. Kemudian juga didominasi oleh kendaraan oleh para pemudik, mulai dari sepeda motor yang membawa barang bawaan, kemudian ada juga mobil pribadi dengan plat yang didominasi oleh plat B dan D. Kemudian juga masih kami melihat ada bus antar kota atau antar provinsi. Dapat Anda lihat dari layar kaca Anda saat ini bagaimana juru kamera saya Hidayat Syarif menunjukkan bahwa saat ini pihak kepolisian Polres Garut sedang menerapkan sistem one way sehingga dua lajur ini bisa digunakan oleh kendaraan yang mengarah dari barat menuju ke timur, yakni dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya.
Karena memang mayoritas pemudik yang berangkat atau yang melintasi kawasan jalur selatan ini merupakan pemudik jarak dekat, mulai dari Bandung menuju ke Tasik, maupun juga pemudik jarak jauh, mulai dari Jabodetabek menuju ke Jawa Tengah. Dan dapat Anda saksikan bahwa kendaraan yang melintas di kawasan Malangbong ini melaju dengan kecepatan normal, bahkan bisa dibilang cukup lancar dan kencang. Kira-kira kecepatannya kendaraan ini 40 hingga 60 km per jam. Dan tentunya ini juga sudah merupakan pengaturan lalu lintas yang diterapkan oleh polisi. Sementara itu gelombang dari kendaraan ini memang terus berdatangan, Anissa. Jika saya bicara sejak tadi pagi saja gelombang ataupun juga volume kendaraan ini sudah melonjak. Hingga sore hari ini tampaknya lebih malah. Dan jika kita berbicara terkait pemudik, memang mereka itu diprediksi akan kondisi kepadatan arus lalu lintas ini akan terus berlangsung hingga malam nanti. Bahkan diperkirakan akan ada lonjakan susulan, mengingat juga para pemudik ini tidak sedikit yang memilih mudik di saat sore hingga malam hari, mengingat hari ini masih memasuki bulan suci Ramadan, di mana umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Baik. Dan sementara itu untuk para pemudik juga dapat saya informasikan bisa melalui jalur alternatif jika sudah dirasa kemacetannya cukup signifikan atau cukup parah, bisa melalui jalur Garut Kota, Cilawu hingga Singaparna. Sementara informasi yang kami dapat sampaikan, Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, tahan dulu Juan, kita juga akan memantau situasi arus mudik di Pelabuhan Merak. Sudah ada Zulfakar di sana. Zulfakar, tadi siang Anda sempat menyatakan begitu ya bahwa sudah ada kepadatan di Pelabuhan Merak pada puncak arus mudik 18 Maret ini. Bagaimana dengan sore hari ini, apakah sudah mulai terurai? Ya, kalau sore hari ini Anissa dan pemirsa Berita 1 dapat kami gambarkan justru volume kendaraan yang memasuki Pelabuhan Merak Banten ini semakin meningkat. Dan kalau bisa kami gambarkan sekarang, tentu ini masih didominasi oleh mobil pribadi yang berisikan keluarga, membawa anak-anak. Dan pada saat kami melaporkan ini juga suasananya di dermaga eksekutif 6 Pelabuhan Merak Banten nampak masih terus didatangi oleh mobil-mobil pribadi ataupun pemudik pejalan kaki yang hendak melakukan mudik ke Pulau Sumatera. Untuk melihat bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak Banten, juru kamera Wahyu Santiko akan melihatkan kepada Anda bagaimana situasi pada sore hari ini ya, Anissa. Nampak ada beberapa kantong parkir yang sudah terisi secara penuh. Bisa dilihat di layar kaca Anda, ada 4 baris lebih atau bahkan 10 baris lebih. Ini semua sudah penuh, diisi oleh kendaraan roda 4 mobil pribadi yang sedang menunggu untuk masuk ke kapal feri di dermaga eksekutif 6 ini. Dan nampak juga banyak juga pemudik yang memilih untuk menunggu di luar dari kendaraannya karena mungkin ingin mengetahui informasi lebih lanjut kapan kapal akan bersandar, ataupun juga sekedar hendak ke kamar kecil atau sekedar untuk membeli makanan yang ada tersedia di dermaga 6 ini, Anissa dan pemirsa Berita 1. Situasi ini terjadi sejak dini hari tadi sampai dengan sore hari ini kami melihat adanya kepadatan yang signifikan ya terjadi di Pelabuhan Merak Banten ini, Anissa dan pemirsa Berita 1. Namun tadi kami sempat mencoba mencari tahu apakah situasi ini sama juga terjadi di dermaga reguler begitu ya, Anissa. Dan nampaknya kami melihat informasi bahwa justru di dermaga reguler ini kondisinya jauh lebih landai atau malah lebih lancar ketimbang di dermaga eksekutif. Walaupun seperti itu, Anissa, memang pada saat sekarang di Pelabuhan Merak Banten pada momen angkut mudik Lebaran 2026 ini sudah tidak ada lagi tiket reguler ataupun eksekutif, sehingga sekarang itu adalah single tiket. Artinya pemudik, baik pemudik roda 4 ataupun pemudik sepeda motor dan pemudik pejalan kaki hanya cukup membeli 1 tiket saja, tarifnya sama, dan mereka akan diarahkan oleh petugas yang ada di depan jalan untuk diarahkan ke dermaga-dermaga yang sedang lengang ataupun dermaga yang sedang ada
kapal ferinya, Anissa dan pemirsa Berita Satu. Rekayasa pola operasional pelabuhan seperti ini diklaim oleh ASDP Indonesia bahwa ini cukup bisa mengurai kepadatan apalagi di momen puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal 17 hingga tanggal 18 Maret pada hari ini, Anissa. Selain itu juga kami mengetahui bahwa misalnya dari pihak kepolisian juga telah menyiapkan buffer zone atau zona penyangga jika memang terjadi adanya kepadatan hingga ke bahu jalan begitu atau bahkan sampai masuk ke gerbang tol Tangerang Merak begitu ya, Anissa. Ada beberapa pola-pola rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan oleh polisi dan tentunya kita akan melihat apakah polisi akan menerapkan ini karena ini akan sesuai dengan diskresi kepolisian ya, Anissa, bagaimana situasinya di Pelabuhan Merak. Namun pada saat sekarang kami lihat kantong-kantong parkir di dermaga masih cukup bisa menampung pemudik yang sedang berada di sini, Anissa. Kami menggali informasi dari BMKG bahwa pada saat sore hari ini cuaca tergolong cerah dan tinggi gelombang hanya setinggi 0,5 meter sampai dengan 1,5 meter dan ini merupakan situasi yang normal dan baik untuk dilakukan pelayaran bagi kapal feri begitu, Anissa. Artinya untuk cuaca sendiri sampai sore hari ini tidak ada masalah yang berarti dan semoga tren cuaca ini terus berlaku hingga pada besok hari karena masih kita ketahui bahwa masih akan ada lagi pemudik yang akan melakukan mudik ke Pulau Sumatera, Anissa. Dan hingga saat sekarang ya, Anissa, kami juga dapat sampaikan misalnya data terakhir tadi yang disampaikan ada 10.000 lebih dari pemudik mobil dan juga ada sebanyak 6.000 lebih pemudik pejalan kaki yang telah memadati Pelabuhan Merak untuk melakukan mudik ke Pulau Sumatera, Anissa. Dan memang kami juga melihat suasana di Pelabuhan Dermaga Eksekutif 6 ini terpantau memang masih terus didatangi ya, baik kendaraan dari mobil pribadi ataupun juga dari pick up juga masih berlaku. Namun untuk sepeda motor sendiri sudah tidak lagi dilayani oleh Pelabuhan Merak Banten. Untuk sepeda motor sendiri dilayani di Ciwandan ya, Anissa. Ini akan berlaku sampai tanggal 21 Maret. Artinya para pemudik sepeda motor dialihkan semuanya yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan pada saat arus mudik kali ini, Anissa. Dan tentu juga dapat kami gambarkan kepada Anda situasi terkini di sini masih dalam situasi yang ramai lancar dan kita lihat saja bagaimana nanti ke depannya pihak operasional dari pelabuhan akan menerapkan sistem-sistem agar supaya mengurai adanya kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten. Sejauh ini itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda, Anissa. Baik, di dermaga eksekutif tampaknya pergerakannya sangat aktif ya, Zulfakar, dan tentu kita harapkan cuaca tetap bersahabat begitu sehingga memang mudik semakin menyenangkan dan mendukung dari adanya penyeberangan pada hari ini. Terima kasih atas laporannya Zulfakar bersama dengan juru kamera Wahyu Santiko. Dan sebelumnya sudah ada rekan Juan Guardiola bersama dengan juru kamera Hidayat Syarif. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas.